Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas soal prediksi UTBK untuk TKA Kimia tahun 2021. Ada 10 soal yang akan saya bahas. Bagi yang menginginkan soalnya nanti bisa mendownload di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Diketahui data energi ionisasi ke-1 sampai ke-8 dari beberapa unsur di golongan utama sebagai berikut. Pertanyaannya, unsur yang terletak pada golongan 2A adalah yang mana? Oke, di sini data yang diketahui adalah data energi ionisasi. Untuk bisa menentukan unsur yang terletak di golongan 2A, berarti kalian harus mencari selisih atau peningkatan kedua yang tertinggi. Kenapa kedua? Karena dia golongan 2A. Maka yang harus kita cari selisih atau peningkatannya adalah peningkatan kedua. Dengan kata lain, nanti kita harus mencari peningkatan dari data kedua ke data ketiga yang tertinggi. Kalau kita lihat yang pertama dari unsur A. Unsur A di sini kita lihatnya sekilas saja, jadi dikira-kira saja, tidak usah angka yang terlalu detail. Bisa diperkirakan pasti ada lonjakan yang paling tinggi. Untuk unsur A di sini lonjakan tertinggi adalah lonjakan dari data 5 ke data 6. Dengan kata lain, unsur A karena lonjakan tertinggi adalah lonjakan yang kelima, berarti unsur A itu adalah unsur golongan 5A. Kemudian untuk unsur B, peningkatan tertinggi itu ada di peningkatan dari data 6 ke data 7. Dengan kata lain, karena peningkatan tertingginya ada di peningkatan ke-6, berarti untuk unsur B itu adalah golongan 6A. Kemudian pilihan C, peningkatan tertinggi kalau kita lihat di sini ada peningkatan dari data 7 ke data 8. Berarti karena peningkatan tertinggi peningkatan ke-7, unsur C adalah golongan 7A. Kemudian pilihan D, unsur D peningkatan tertinggi ada di data 1 ke data 2, berarti unsur D adalah golongan 1A. Dan untuk unsur E, peningkatan tertinggi ada peningkatan dari data 2 ke 3 atau peningkatan lonjakan yang kedua yang tertinggi. Dengan kata lain unsur E itu adalah unsur golongan 2A. Sehingga nomor 1 unsur yang terletak pada golongan 2A di sini adalah unsur E. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 2, pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa ionik A3X2 adalah yang mana? Oke, ini tadi data yang sudah kita peroleh dari soal nomor 1. Nah, kalau senyawa ionik A3X2, ini bisa saya ionkan menjadi 3A2 plus 2X3 min. Artinya nanti untuk yang A di sini kan bermuatan 2 plus. Karena dia bermuatan 2 plus, artinya dia nanti bisa melepas 2 elektron. Sedangkan yang X itu dia bermuatan 3 min. Artinya kalau bermuatan 3 min, dia dapat menerima 3 elektron. Nah, yang A melepas 2 elektron, yang S menerima 3 elektron. Nah, unsur yang melepas 2 elektron itu adalah unsur yang berada di golongan 2A. Sedangkan unsur yang dapat menerima 3 elektron itu adalah unsur yang berada di golongan 5A. Dengan kata lain, senyawa ionik A3X2 itu terbentuk dari unsur-unsur yang berada di golongan 2A dan yang berada di golongan 5A. Tadi yang berada di golongan 2A adalah E, kemudian yang berada di golongan 5A adalah A. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang ada unsur E dan A, yaitu pilihan yang E. Nomor 3, unsur yang tidak memiliki elektron tidak berpasangan adalah yang mana? Berarti untuk menentukan elektron tidak berpasangan, tadi kita sudah menentukan golongannya ya. A golongan 5A, B golongan 6A, C golongan 7A, D golongan 1A, dan E golongan 2A. Untuk menentukannya, kita harus menggambarkan orbitalnya. Dengan kata lain kita harus tahu konfigurasi, pola konfigurasinya itu seperti apa. Nah, golongan 5A itu konfigurasinya berpola, nanti di sini ada N ya, NS2, kemudian NP3. Nah, N-nya itu adalah kulit. Pokoknya dia kalau 5A polanya adalah S2 dan P3. Nah, kemudian untuk golongan 6A, berarti agar totalnya 6 kan di sini subkulit S-nya
2 yang P4 berarti S2 P4. Kemudian yang 7A itu berpola S2 P5, yang golongan 1A itu S1 pastinya, dan golongan 2A adalah S2. Nah, untuk mengetahui mana yang tidak berpasangan elektronnya, kita gambar orbitalnya. Ingat, subkulit S itu ada satu kamar atau satu kotak, kemudian untuk subkulit P dia ada 3 kamar atau 3 kotak. Nah, saya tuliskan dulu kamarnya. Yang B juga ada 1 dan 3. Kemudian yang C juga, yang D karena dia hanya ada di subkulit S itu hanya punya 1 kamar, yang E juga. Nah, kita akan gambarkan elektronnya. Untuk A, S2, P3, berarti di subkulit S ada 1, 2. Kemudian di subkulit P kita tuliskan sendiri-sendiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, dengan kata lain di unsur A itu ada elektron yang berpasangan, ada juga yang tidak berpasangan. Berarti bukan ya. Kemudian pilihan B S2 P4. Berarti di subkulit S ada 2, 1, 2. Di P ada 4. 1, 2, 3. Oke, kita balik ke awal. 4. Nah, di sini juga ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan, berarti bukan B. Pilihan C S2 P5. S-nya ada 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. P-nya ada 5, 1, 2, 3. Oke, 4, 5. Nah, dia juga ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan, berarti bukan pilihan C. Pilihan D S1, berarti elektronnya hanya ada 1 seperti ini. Kemudian pilihan E ada 2, berarti 1, 2. Yang ditanyakan itu adalah yang tidak berpasangan. Di sini satu-satunya pilihan yang elektronnya tidak berpasangan itu adalah yang E. Nomor 4, suatu senyawa terbentuk dari unsur X dan Y dengan X sebagai atom pusatnya. Jika di sekitar atom X terdapat 5 domain elektron yang terdiri dari 3 domain pasangan elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Jadi nanti di sini artinya ada 3 PEI ya, karena dia domain elektron ikatan. Jadi elektronnya berikatan, sedangkan dia juga memiliki 2 domain elektron bebas, artinya dia punya 2 PEB. Nah, untuk menentukan bentuk geometri molekulnya seperti apa, kita menggunakan AXNEM ya, saya pernah mengajarkan. Nah, di sini karena jumlah PEI-nya 3, berarti dia AX-nya 3. Kemudian karena jumlah PEB-nya 2, berarti E-nya 2. Nah, tinggal kita tentukan menggunakan data ini. Jadi kita harus hafal data bentuk molekul atau kita bayangkan 3 dimensinya. AX3E2. Di sini AX3E2 dia bentuknya adalah planar bentuk T. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 6. Sejumlah 7,1 gram Cl2 dengan Mr71 mengalami reaksi autoredoks sebagai berikut. Ada reaksinya, kemudian pertanyaannya jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah berapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol elektron, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah elektron yang ada dalam reaksi ini. Nah, karena reaksi ini sudah setara, berarti kita akan menyetarakan ulang. Dengan syarat untuk penyetaraan ulang, nanti kalau ada koefisien H plus, OH min, dan H2O silahkan dihilangkan atau dianggap tidak ada dulu. Sehingga saya hanya menyisakan Cl2 menjadi Cl min plus ClO min. Nah, kita akan tentukan biloks masing-masing. Cl2, molekul bebas biloksnya selalu 0. Kemudian Cl min, ion itu biloksnya mengikuti muatannya. Di sini muatannya min 1, berarti biloksnya min 1. Untuk ClO min, karena di sini ada tanda min ya, itu sebagai sama dengan ya min 1. Biloks O selalu negatif 2, sehingga Cl-nya adalah plus 1. Nah, kita harus bisa menentukan unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini yang berubah adalah Cl ke Cl. Jadi Cl2 ke Cl min dan Cl2 ke yang ClO min.
Kalau kita lihat di sini biloxnya tadinya dia 0 ya, menjadi negatif 1. Artinya nanti dia turun 1, yang satunya dari 0 ke plus 1. Artinya dia naik 1. Nah, karena angka turun dan naiknya itu sudah sama, ya udah berarti itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Jadi dalam reaksi redoks ini artinya jumlah elektron yang terlibat aslinya adalah 1 elektron. Kemudian kita tinggal tulis ulang persamaan reaksi yang ada di soal awal. Nah, dengan tambahan aslinya ada elektron di sebelah kiri sejumlah 1 elektron dan ada elektron di sebelah kanan juga 1 elektron. Karena dia ada di kiri dan kanan, makanya kan dia bisa dicoret-coret sehingga tidak terlihat jumlah elektronnya. Nah, untuk mencari jumlah mol elektron, kita pasti memiliki suatu zat yang memiliki nilai mol terlebih dahulu. Nah, di soal di sini ada Cl2 yang dia memiliki nilai massa dan Mr, artinya kita bisa mencari molnya. Cl2 mencari mol itu rumusnya adalah massa per Mr, massanya 7,1, Mr-nya 71, kalau kita bagi adalah 0,1 mol. Bagaimana mencari mol elektronnya? Berarti memakai perbandingan saja, perbandingan koefisien, yaitu mol elektron sama dengan koefisien elektron per koefisien Cl2 dikali mol Cl2. Dalam hal ini koefisien elektron di sini 1, koefisien Cl2 juga 1 ya di sini. Mol Cl2 0,1 sehingga 1 per 1 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,1 mol. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang A. Kemudian nomor 6, volume larutan KCl dalam keadaan standar suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Keadaan standar berarti di sini adalah STP ya, standar temperature and pressure. Oke, itu adalah berapa? Saya salin dulu reaksinya. Nah, di sini tadi sudah kita hitung nilai mol dari soal sebelumnya, yaitu mol Cl2 itu sebesar 0,1 mol. Nah, yang ditanyain adalah volume STP dari KCl. Kalau kita lihat sekilas, di persamaannya tidak ada KCl, tapi nggak usah bingung, kita harus tahu bahwa KCl itu kalau kita ionkan menjadi K+, ditambah dengan Cl-. Nah, di sini ada ion Cl-. Artinya yang kita akan tentukan volume STP-nya adalah Cl- yang ada di sini. Oke, kita cari molnya terlebih dahulu sebelum mencari volume STP menggunakan perbandingan koefisien tadi ya. Berarti mol Cl- itu sama dengan koefisien Cl- dibagi koefisien Cl2 dikali dengan mol Cl2. Koefisien Cl- di sini 1, koefisien Cl2 juga 1, mol Cl2 tadi 0,1. Sehingga 1 per 1 dikali 0,1 adalah 0,1 mol. Mencari volume STP rumusnya adalah mol dikali 22,4. Molnya tadi sudah ada, ini ketemu 0,1. Sehingga 0,1 dikali 22,4 hasilnya adalah 2,24. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Kemudian nomor 7, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik di atas, jika pada menit kelima volume sistem, ini sistem ya, ditambah di mana semua zat itu berfase gas, maka akan seperti apa? Oke, ingat konsep dalam suatu reaksi, itu reaktan nanti akan mengalami pengurangan konsentrasi dan produk akan mengalami penambahan konsentrasi. Sehingga kita harus mengidentifikasi dari grafik ini siapa yang bertindak sebagai reaktan, siapa yang bertindak sebagai produk. Tadi yang bertindak sebagai reaktan itu yang berkurang ya. Berarti konsentrasi berkurang dalam hal ini ada B dan C, karena dia grafiknya turun atau berkurang, dia bertindak sebagai reaktan. Sedangkan A karena dia grafiknya naik ya ini, berarti A bertindak sebagai produk. Nah, berarti kalau saya tuliskan persamaan reaksi polosnya, itu dia B plus C menjadi A. Nah, bagaimana nilai perubahannya? Kita tinggal lihat selisihnya saja. Untuk B, awal mulanya itu adalah 0,8 menjadi
0,7, sehingga selisihnya adalah 0,1 B, sedangkan C dari 0,7 ke 0,5 berarti dia selisihnya adalah 0,2 C, sedangkan A itu dari 0,7 ke 0,8 berarti naik 0,1 yaitu 0,1 A. Nah, dalam persamaan reaksi itu kan tidak boleh koma-komaan ya, berarti kita bulatkan saja sehingga menjadi B plus 2C menjadi A. Ini adalah persamaan reaksinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau volume sistem saya tambah? Konsepnya, jika volume suatu sistem ditambah, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang besar. Tadi persamaan reaksinya ini, B ditambah 2C menjadi A, karena semua fasenya berupa gas, berarti kita tinggal totalkan koefisien ya. Koefisien kiri untuk B koefisiennya 1, yang C 2. Kalau kita totalkan, itu dia adalah 3 untuk sebelah kiri. Sedangkan untuk sebelah kanan, untuk A koefisiennya 1. Nah, sehingga karena yang lebih besar koefisiennya adalah koefisien kiri, maka dia akan geser ke kiri. Artinya kalau geser ke kiri, geser ke kiri kan, Z yang berada di kiri akan bertambah dan Z yang berada di kanan akan berkurang. Berarti dalam hal ini B dan C itu akan bertambah. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 8, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 10. Sejumlah 200 ml HCN 0,3 molar dengan nilai Ka 5 kali 10 pangkat negatif 10 dititrasi dengan larutan KOH 0,3 molar. pH yang terbentuk saat ditambahkan KOH sebanyak 100 ml adalah berapa? Oke, artinya ini yang ditanyakan berapa pH ketika HCN itu sudah saya reaksikan atau saya tambahkan dengan KOH. Nah, kita harus tahu reaksinya dulu. HCN kalau kita tambah KOH hasilnya adalah KCN plus C2O. Nah, kita bisa mencari mol karena di sini diketahui nilai volume dan nilai molaritas masing-masing Z ya. Untuk mol HCN berarti M kali V, molaritasnya 0,3, volumenya 200, 0,3 saya kali 200 hasilnya adalah 60 milimol. Sedangkan untuk KOH molaritasnya di sini 0,3, volumenya ini adalah 100. 0,3 dikali 100 hasilnya adalah 30 milimol. Kita akan MRS. Nah, ingat dalam MRS di sebelah kiri itu tandanya dikurang. Sedangkan di sebelah kanan itu tandanya ditambah. Nah, tadi untuk mula-mula HCN ada 60 milimol, sedangkan KOH ada 30 milimol, dan produk itu dalam mula-mula itu selalu strep-strep karena belum dihasilkan produk dalam posisi mula-mula. Nah, kita harus bisa menentukan zat yang habis bereaksi. Ingat, yang habis bereaksi itu yang nilai mol dibagi masing-masing koefisien nilainya kecil. Di sini karena yang lebih kecil KOH, berarti KOH akan habis bereaksi. Kalau habis, berarti nilai mol KOH di posisi R juga 30. Untuk HCN, tadi KOH koefisien 1, molnya 30. HCN koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya sama 30. Kalau saya kurangkan, 60 kurangi 30 adalah 30. Untuk KCN, karena koefisiennya juga sama-sama 1, berarti nilai molnya juga sama dengan 30. Kalau dijumlahkan 30 dan H2O karena koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya juga 30. Nah, di sini ternyata setelah MRS itu ada sisa. Sisanya adalah HCN, di mana HCN itu adalah suatu zat yang lemah. Berarti kalau ada sisa yang lemah, mengerjakan soal pH itu menggunakan konsep penyangga. Penyangga apa? Karena yang sisa asam, atau dalam hal ini asam, ya berarti menggunakan penyangga asam atau H+. H+ untuk suatu penyangga itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada di sini 5 kali 10 pangkat negatif 10. Mol asamnya menggunakan 30 ini dan mol garamnya yang KCN juga 30. Sehingga 5 kali 10 pangkat negatif 10 dikali 30 per 30 ini bisa dicoret-coret. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 10. pH itu rumusnya adalah menlog H+, berarti menlog 5 kali 10 pangkat negatif 10 hasilnya adalah 10 menlog 5. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, nomor 9.
Jika larutan HCN yang telah dititrasi dengan 100 ml KOH tadi ditambahkan dengan 0,8 gram NaOH padat yang MR-nya 40, maka pada suhu 25 derajat Celcius pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Oke. Tadi kan ini diminta ada penambahan NaOH tapi setelah titrasi 100 ml KOH di soal nomor 8 tadi. Nah, ini adalah hasil dari soal yang sebelumnya dari titrasi 100 ml KOH. Nah, tadi kan yang sisa adalah HCN. HCN yang sisa ini akan saya campurkan dengan NaOH sehingga reaksinya HCN ditambah dengan NaOH menjadi NaCN plus H2O. Nah, untuk mol HCN nanti sudah ada ya menggunakan sisa dari reaksi sebelumnya. Kemudian untuk NaCN di sini sama dengan KCN karena konjugasinya sama, nanti menggunakan 30 juga, H2O-nya juga. Yang belum ada adalah nilai mol NaOH. Kita bisa mencari nilai mol NaOH karena NaOH itu diketahui massa, berarti mencari molnya menggunakan massa per mR. Masanya 0,8, MR-nya adalah 40. Sehingga 0,8 dibagi 40 adalah 0,02 mol. Tapi karena dari soal sebelumnya kita menggunakan satuan milimol, kita samakan saja menjadi 20 milimol. Kita akan MRS. Nah, HCN ini tadi bernilai 30 dari sisa reaksi sebelumnya, NaOH 20 dari hitung-hitungan, NaCN. Nah, ini karena kita reaksinya 2 kali, reaksi kedua posisi mula-mula untuk produk sudah tidak straight. Dia ada isinya dari hasil reaksi sebelumnya. Nah, ini 30 yang ini, kemudian H2O 30 dari reaksi sebelumnya. Kemudian nanti untuk MRS di sebelah kiri itu tandanya dikurang, sedangkan di sebelah kanan itu tandanya ditambah. Oke, kita tentukan siapa yang akan habis bereaksi. Yang akan habis bereaksi itu yang nilai mol dibagi koefisien kecil. Di sini yang lebih kecil adalah NaOH, sehingga NaOH akan habis bereaksi. Nah, ketika NaOH habis, berarti posisi R di NaOH juga 20. Koefisien 1 NaOH nilainya 20. HCN koefisiennya juga 1, berarti 20 juga. Berarti 30 dikurangi 20 adalah 10. Untuk NaCN koefisiennya juga 1, berarti 20 juga. Kalau saya tambahkan 30 tambah 20 itu 50. H2O koefisiennya juga sama-sama 1, berarti juga 20. 30 tambah 20 adalah 50. Ini sama kasusnya dengan soal sebelumnya, dia ada sisa HCN yang merupakan suatu asam lemah, sehingga karena ada sisa yang lemah, mencari pH untuk nomor 9 menggunakan konsep penyangga lagi. Karena yang sisa asam berarti menggunakan H+ lagi. Nah, yang rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya tadi ada 5 kali 10 pangkat negatif 10, mol asamnya menggunakan 10, mol garamnya menggunakan 50. Ini ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 10 dikali 10 per 50. Ini saya coret-coret, ini coret, sehingga H+-nya tinggal 10 pangkat negatif 10. pH itu menlog H+, berarti menlog 10 pangkat negatif 10 adalah 10. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang D. Kemudian terakhir, saat titrasi berlangsung, titik ekuivalen akan terbentuk saat ditambahkan KOH sebanyak berapa? Ada kata kunci titrasi. Jika ada kata kunci titrasi, ditanyakan volume atau molaritas salah satu zat, berarti rumus yang kita gunakan adalah Mavana. Molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam. Atau ini adalah jumlah H+ ya, valensi asam itu. Kemudian sama dengan MB dikali VB dikali NB. Molaritas basa, volume basa, dan NB itu adalah jumlah OH-. Oke, molaritas asam, di sini yang asam adalah HCN, sudah ada 0,3 molar. Volumenya adalah 200 mili, kemudian jumlah H+ di HCN ini adalah 1 ya jumlahnya. Berarti 0,3 kali 200 kali 1. Untuk molaritas basa di sini ada 0,3, volumenya dicari, kemudian valensi basa atau jumlah OH di KOH adalah 1. Sehingga ini bisa saya coret-coret langsung. Satunya juga bisa dicoret.
Sehingga volume basa itu adalah 200 ml. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi TKA Kimia UTBK 2021. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.